Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian di rumah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar tentang kemuhammadiyahan. Di bab 2 ini kita akan mempelajari tentang mengenal tokoh Muhammadiyah. Anak-anak, ada yang tahu gambar tokoh Muhammadiyah siapa? Tepat sekali, gambar tokoh Muhammadiyah itu adalah Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais, MA. Sebelum memasuki pembelajaran, Bu Siska akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menyimpulkan lahir dan masa kecil Amin Rais. Yang kedua, menyebutkan riwayat pendidikan Amin Rais. Yang ketiga, menjelaskan sejarah perjuangan Amin Rais. Dan yang keempat, menyebutkan nilai keteladanan Amin Rais. Lahir dan masa kecil Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais, MA. Amin Rais dilahirkan di Solo pada tanggal 26 April 1944. Kedua orang tua beliau bernama Suhud Rais dan Sudalmiah. Amin Rais adalah anak kedua dari 6 bersaudara. Sejak kecil, beliau dididik pendidikan agama oleh sang ibu Sudalmiah. Keluarga beliau termasuk keluarga yang taat beribadah. Ayahnya adalah seorang guru, sedang ibunya guru di sekolah Kepandaian Putri dan sekolah Bidan Aisyah Surakarta. Karena totalitas di dunia pendidikan, Sudalmiah pada tahun 1985 gelar ibu teladan se-Jawa disematkan padanya. Kakeknya bernama Wiryo Sudarmo merupakan salah satu pendiri Muhammadiyah di Gembong, Jawa Tengah. Amin Rais kecil sudah dilatih untuk bangun jam 4 pagi. Jika sudah bangun, maka Amin Rais disuruh mengatakan as-sholatu khairum minan naum dengan suara keras sehingga sang ibu terdengar. Biasanya Sudalmiah sang ibu memberi 50 sen jika anaknya bangun tepat waktu. Uang tersebut dimasukkan ke celengan oleh Amin Rais dan dibuka ketika lebaran untuk membeli baju lebaran. Ibunya berpesan bahwa hakikat hidup adalah ibadah. Pesan ini yang selalu diingat oleh Amin Rais. Baginya, ibu adalah orang yang sangat mempengaruhi kehidupannya. Ketika kecil, Amin Rais bercita-cita menjadi wali kota. Ketika SMA, ingin menjadi duta besar. Beliau memilih jurusan hubungan internasional ketika di perguruan tinggi. Dan beliau berprinsip hidup adalah mencari ridha Allah dan harus menjadi orang yang apa adanya. You are what you are. Riwayat pendidikan Amin Rais dimulai dari Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Surakarta, SMP Muhammadiyah Surakarta, SMA Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Sosial Politik UGM tahun 1968, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1969, Magister Ilmu Politik University of
Notre Dame, Indiana, Amerika Serikat tahun 1974. Doktor Politik Timur Tengah, University of Chicago, Amerika Serikat tahun 1981 sampai 1984. Nah, anak-anak, setelah mengetahui lahir dan masa kecil Amin Rais serta riwayat pendidikan Amin Rais, sekarang kita belajar tentang sejarah perjuangan Amin Rais. Yang pertama, beliau menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah tahun 1995 sampai 1998. Pada tahun 1993, di hadapan peserta Tanwir Muhammadiyah di Surabaya, beliau kembali menggulirkan isu besar, perlunya suksesi kepresidenan. Keberaniannya mengambil resiko yang tak jarang bahkan mengancam jiwanya. Diakui suami Kusnariati Sri Rahayu sebagai sikap amal ma'ruf nahi mungkar, yang sesungguhnya amanat dan sekaligus gerakan dakwah Muhammadiyah. Keterlibatan beliau di PP Muhammadiyah dimulai sejak Muktamar Muhammadiyah tahun 1985 di Surakarta sebagai Ketua Tabligh. Pada Muktamar ke-42 tahun 1990 di Yogyakarta, beliau terpilih sebagai Ketua PP Muhammadiyah. Meninggalnya Kiai Haji Ahmad Bashir selaku Ketua Umum Muhammadiyah tahun 1994. Kemudian mendaulat sang pemberani. Muktamar ke-43 tahun 1995 di Banda Aceh meminta kesediaannya melanjutkan tampak nakoda Muhammadiyah. Yang kedua yaitu tokoh reformasi tahun 1998. Pemerintah Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto selama 32 tahun ternyata tidak konsisten dan konsekuen melaksanakan cita-cita Orde Baru. Dalam pelaksanaannya Orde Baru banyak melakukan penyimpangan terhadap nilai Pancasila dan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat merugikan rakyat kecil dan bahkan Pancasila dan UUD 1945 hanya dijadikan legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan. Reformasi yang terjadi di Indonesia merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan pembaruan, terutama perbaikan tatanan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Dengan demikian, menuju terwujudnya Indonesia baru. Persoalan pokok yang mendukung adanya reformasi adalah kesulitan warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Harga-harga 9 pokok, sembako, beras, terigu, minyak goreng, minyak tanah, gula, susu, telur, ikan kering, dan garam mengalami kenaikan yang tinggi. Sementara itu, situasi politik dan kondisi ekonomi tidak menentu dan tidak terkendali, dan menyebabkan masyarakat Indonesia tidak percaya terhadap pemerintahan Orde Baru. Anak-anak, pada masa Orde Baru ini dipenuhi dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menyebabkan runtuhnya perekonomian Indonesia. Korupsi yang menggerogoti keuangan negara, kolusi yang merusak tatanan hukum, nepotisme yang memberikan perlakuan istimewa terhadap kerabat dan kawan. Amin Rais adalah tokoh kunci utama reformasi Indonesia. Di saat bangsa ini kala itu benar-benar tenggelam dalam keputusasaan terhadap KKN. Beliau adalah orang yang tepat memimpin bangsa ini dengan cara yang tepat, sehingga
kita bisa melewati fase genting keruntuhan Orde Baru berganti ke pemerintahan transisi. Beliau saat reformasi seakan spirit harapan bangsa untuk membangun fase baru pemerintahan yang lebih bersih. Beliau juga berhasil mengantarkan proses reformasi yang dia pimpin tanpa pertumpahan darah. Amin Rais sebagai Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki kekuasaan sangat besar. MPR terbentuk pada tahun 1959 di bawah pemerintahan Soekarno. Amin Rais di pimpinan MPR mengajukan 8 agenda yang akan dijalankan selama 5 tahun ke depan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, membentuk kelompok kerja yang bertugas mengamandemen konstitusi yang telah dibuat dan digunakan sejak tahun 1945. Yang kedua, merumuskan susunan kedudukan MPR. Yang ketiga, memberikan tanggapan atas pertanggungjawaban Presiden. Yang keempat, menyusun GBHN yang akan menjadi pedoman dalam membangun negara tahun 1999 sampai 2004. Yang kelima, memberi tanggapan atas masalah Timur Timur. Yang keenam, mengatur proses pemilihan presiden dan wakil presiden. Yang ketujuh, menetapkan tanggung jawab presiden dan wakil presiden. Dan yang kedelapan, membentuk komisi konstitusi yang akan membentuk Mahkamah Konstitusi. Nilai keteladanan yang dimiliki Amin Rais. Yang pertama, memiliki kesederhanaan yang tinggi. Amin Rais lahir dari keluarga yang sederhana yang menempa hidupnya menjadi pimpinan yang kuat. Yang kedua, mempunyai cita-cita yang tinggi. Saat kecil, Amin Rais melihat panutan dalam hidupnya. Ia mengagumi Bupati Solo, seorang pria yang hangat dan mudah bergaul dengan masyarakat religius. Saat remaja, Amin Rais bercita-cita menjadi duta besar yang menangani hubungan internasional. Yang ketiga, keberanian yang kuat di dalam dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Terbukti, beliau menjadi penggerak lokomotif gerakan reformasi dan mendirikan Partai Amanat Nasional. Yang keempat, memiliki ilmu agama dan intelektual yang tinggi, sehingga sanggup memberikan persoalan umat dan bangsa. Terbukti, Amin Rais dipilih menjadi Ketua PP Muhammadiyah dan Ketua MPR Republik Indonesia. Anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga materi yang disimak kalian semua dapat bermanfaat. Jaga kesehatan, jaga kebersihan. Jangan lupa melaksanakan sholat 5 waktu dan jangan lupa selalu berbuat baik. Tetap semangat di pembelajaran selanjutnya. Rizka akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.